Membedah sebuah kisah yang tak seorang pun melirik bareng sesaat adalah sebuah penjelajahan waktu menuju masa lalu yang berat. Sebuah perjalanan ke dalam lahan inkubasi ingatan bagi segenap manusia yang rindu akan budaya leluhur dengan penuh kearifan. Juang sirepo kabeh loro lan pepati, rahayu yuwana, slamet mulya wong sanagri, hayu tentrem tanpa pola. Beratus tahun lalu, tanah ini punya peradaban dan kehormatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah perjuangan. Sekumpulan naskah kuno yang tergurat memulas kearifan masa lalu yang penuh kepastian walau hanya sedikit yang tercatat. Seperti menjerang mimpi di atas bara api kesetiaan, sudah saatnya kita untuk tahu bagaimana caranya masa lalu itu menjadi kuat melawan penjajahan. Jadi, mari kita awali dari perasaan cinta dan keinginan atas segala bentuk peninggalan yang tetap hayu di tanah kelahiran. Mari duduk bersama memperbincangkan sebuah ilmu yang kata sebagian orang konvensional menyebutnya dengan arkeologi. Memang cukup asing terdengar sejak duduk di bangku sekolah. Orang lebih akrab dengan ilmu sejarah yang menitik beratkan pada metode rekonstruksi masa lalu di atas kertas. Sedangkan arkeologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari masa lalu berdasarkan tinggalan berbenda yang masih tersisa di lapangan. Masa lalu memang menarik, sekaligus sering menuai polemik karena tak jarang terjadi di daerah konflik. Bagi sebagian masyarakat, kronologi sejarah di ujung timur masih menyisakan sebuah kisah yang pelik. Bahkan hingga sekarang, mitos dan legenda lebih dipercayai ketimbang kronologi sejarah dari kacamata akademisi. Ibarat sebuah benda, sejarah dari kacamata arkeologi layaknya seperti puzzle yang belum tuntas terangkai di balik misteri. Begitu banyak faktor yang mempengaruhi. Seringkali, benda-benda peninggalan yang ditemukan tak pernah diteliti. Bahkan ketika ditemukan, kondisinya sudah tak utuh lagi. Penjarahan dan perusakan serta faktor alam adalah tantangan yang sering dijumpai. Begitulah persoalan di dunia arkeologi. Ini bukanlah ilmu yang sekedar katanya, atau ilmu yang dipelajari hanya berdasarkan catatan sebuah kertas semata. Belajar arkeologi berarti harus mengkaji sebuah objek dari sudut pandang konteks dan substansi dari persoalan yang sedang dikaji. Sebab, sebuah objek tidak mungkin dapat berdiri sendiri. Pasti ada sebuah temuan lain yang dapat menjelaskan dan bagaimana, seperti apa objek tersebut hadir di muka bumi. Seperti halnya di sini, di dalam belantara sunyi yang tersembunyi. Misteri sebuah makam kuno, batu kenong dan gamelan, serta ukiran yang menyerupai pada penari, hingga saat ini belum juga menemui titik kulminasi yang pasti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 hingga akhir 2009, beginilah cerita sebuah misteri itu dimulai. Pada masa kerajaan, sebuah bangunan sakral sengaja dibangun untuk penghormatan, sebuah konsep yang telah ada sejak era prasejarah. Sebuah masa ketika arwah nenek moyang dan sang hyang dihormati dengan membuat bangunan yang tinggi dengan perantara sesaji. Bangunan suci sengaja dibuat agar doa dan keinginan lekas terkabul sesuai kehendak ke langit yang tinggi. Dalam dunia arkeologi, beberapa bangunan itu secara arsitektur memiliki sebuah ciri yang tersendiri. Bangunan suci memiliki beberapa nama yang berlainan fungsi. Di antaranya adalah prasada, dharmakayangan, dalem, lepas, karsyan, dan candi. Tidak semua bangunan suci pada masa kerajaan disebut dengan candi.
Padmasana dan Gedong Penyimpanan sengaja dibangun dengan bentuk yang menyerupai, tetapi secara keseluruhan memiliki perbedaan ciri dan fungsi. Begitu pula dengan punden. Dalam kebudayaan leluhur, danyang dipercaya sebagai roh halus yang melindungi suatu tempat atau wilayah seperti pohon, gunung, mata air, desa, mata angin, serta bukit, yang bersemayam pada sebuah tempat yang disebut dengan punden. Sebagian punden memiliki ukiran relief yang terpahat pada dinding-dinding batuan andesit. Relief adalah sebuah hiasan dengan penggambaran kehidupan lewat sebuah cerita ilustrasi yang terpahat untuk visualisasi. Sebagai pelengkap, ornamen mitologi Kalamakara dan ular naga turut disertakan ke dalam relief yang mengelilingi. Maka tak heran jika, sesuai visualisasi relief yang ada, tempat ini sengaja diperuntukkan untuk seorang danyang penjaga punden yang dipahatkan menyerupai seorang penari. Bangunan-bangunan suci pada masa lalu selalu memiliki beberapa elemen inti. Selain itu, bangunan suci juga memiliki pintu-pintu menuju ke ruang keramat di beberapa tempat, yang posisinya tepat menghadap ke arah mata angin yang berjumlah 4. Secara tata ruang, bangunan suci itu selalu berorientasi menghadap ke arah hutan di pegunungan. Hal ini dikarenakan karena gunung-gunung dianggap sebagai isyarat pemujaan yang agung. Pembuatan bangunan suci biasanya diawali dengan pembuatan sebuah prasasti, yaitu sebuah maklumat dari seorang penguasa yang sedang menjabat. Prasasti umumnya dikaitkan dengan pendirian sebuah sima tanah perdikan. Selain itu, prasasti juga berisikan dengan sumpah sabata yang dijadikan sebagai sebuah kutukan. Sementara itu, yoni diletakkan di sebelah arca Durga, tepat di balik sebelah bilik secara posisi. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa lingga yoni adalah sarana yang digunakan untuk memuja Siwa Sakti. Bekas peninggalan lingga yoni tersebut digunakan sebagai sarana pemujaan hingga saat ini, di balik perkembangan budaya yang telah beradaptasi. Lingga yoni bukan saja berarti kejantanan dan kesuburan. Lingga yoni juga dijadikan sebagai simbol antara bumi dan kekuasaan, sebagai lambang energi penciptaan. Berbagai temuan kuno yang mengungkap peradaban di masa lalu, sebagian besar jejaknya telah ditemukan terkubur di dalam tanah, tertimbun di balik hutan yang rimbun. Faktor cuaca dan bencana alam telah mengendapkan lapisan tanah dan debu selama bertahun-tahun, yang kemudian menghasilkan sebuah gundukan yang ditumbuhi oleh tanaman dan pepohonan secara lambat laun. Interaksi antara manusia dengan alam, yang sebagian besar memanfaatkan hasil dari hutan, telah menjadikan lembah-lembah di dekat sumber mata air sebagai sebuah pemukiman. Hal ini disebabkan karena sumber mata air adalah sumber utama kehidupan. Komposisi perubahan lapisan tersebut pada akhirnya telah menciptakan sebuah struktur tanah kuno dengan lanskap yang didomestikasi di dalam belantara hutan yang tersembunyi. Kemudian, secara jangka panjang, perkembangan peradaban telah membentuk sebuah komposisi hutan modern yang transformasi lanskapnya tertutup oleh vegetasi, yang diantaranya sebagian areanya dijadikan sebagai hutan sakral karena terdapat sebuah bangunan yang difungsikan sebagai acara seremonial dalam bentuk sebuah ritual. Temuan ini adalah sebuah lapisan sejarah yang terkuak dari sebuah refleksi budaya yang menandakan adanya sebuah pemukiman yang selayaknya disebut dengan desa tua. Dari lapisan budaya yang tersisa, perkampungan tua ini mempresentasikan peninggalan dari sebuah masa kerajaan. Dari beberapa benda yang ditemukan, kawasan ini adalah sebuah lahan yang diperuntukkan untuk pertunjukan sekaligus sebuah tempat persembahan yang dari bentuk ukirannya menunjukkan gerakan sebuah tarian. Sebuah temuan sejarah yang terkubur oleh lapisan tufa abu vulkanik yang kemungkinan besar disebabkan oleh aktivitas gunung berapi di sekitar wilayah ini. Jika dikaitkan dengan sebuah serat dan kidung serta beberapa referensi dari Life Candi, tempat ini nyatanya memiliki sisi unik yang tersendiri. Dari beberapa ukiran, pahatan di batu-batuan seolah menceritakan sebuah penggambaran seorang penari yang sedang menunggangi ular raksasa untuk menyeberangi alam kematian, lalu kembali menuju ke alam kehidupan melalui sebuah kolam mata air yang berada di tengah hutan.
Seolah-olah kolam mata air itu adalah sumber penghidupan, sekaligus sebuah gerbang menuju alam yang tak kasat mata dan berlainan.